Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan, nikmat dan juga kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kajian yang mana kali ini adalah temanya ilmu Islam terapan, ya. Karena ini adalah kajian perdana ilmu Islam terapan, maka ini adalah bagian dari orientasi perkuliahan kita sebelum nanti satu semester kita menjalani kajian-kajian yang berhubungan tentang ilmu Islam terapan. Yang pertama, nanti yang akan menjadi partner belajar kalian adalah saya sendiri, yaitu Hasan Bastomi. Ya, nama saya Hasan Bastomi, gelar saya adalah Magister Pendidikan. Mahasiswaku yang luar biasa, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, saudara-saudara kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Yang terpenting adalah tetap ikuti protokol kesehatan ataupun protokol pemerintah. Sebelum kita menuju kepada tema inti kita, yaitu ilmu Islam terapan itu sendiri, diawali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, ya, sebelum kita menuju kepada ilmu Islam terapan, kita harus tahu dulu, ya, berbagai sumber ajaran Islam, ya. Sumber ajaran Islam sendiri, ya, pengertiannya merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Di sini ada 3 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Pertama, kita kasih dulu sumber ajaran Islam yang pertama, yang merupakan sumber pokok, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan, ya, berisi tentang firman Allah, ya. Di dalam Al-Quran berisi tentang firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ya. Jadi yang diberi wahyu adalah Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri, ya, merupakan kitab suci umat Islam yang sangat lengkap di dalamnya. Di dalamnya itu berisi tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan acuan dan pedoman bagi umat Nabi Muhammad ataupun umat Islam. Jadi sekali lagi, Al-Quran di sini sangat lengkap, ya, sangat komplit. Oleh karena itu, Al-Quran sangat cocok sekali dipedomani ataupun dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Yang mana pada saat itu Allah telah mencukupkan, ya, nikmatnya, dalam artian Islam ini sudah cukup lengkap dan Allah sudah ridho Islam itu sebagai agama, ya. Jadi sekali lagi Al-Quran isinya sangat-sangat lengkap. Terus yang selanjutnya hadis, ya.
Hadis di sini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, ya. Sunnah ataupun hadis merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, ya, atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi apa yang dilakukan oleh oleh Rasulullah dan juga para sahabat, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan, itu merupakan sunnah ataupun hadis, dan itu dijadikan sebagai sumber hukum kedua ajaran Islam, ya. Kenapa demikian? Karena di dalam sunnah, ya, ataupun hadis itu di dalamnya, ya, memiliki fungsi yang pertama untuk memperjelas. Jadi memperjelas apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jika di dalam Al-Qur'an itu kurang jelas, maka akan dijelaskan di dalam As-Sunnah. Yang selanjutnya adalah menafsirkan, ya. Jadi ketika di dalam Al-Qur'an itu penjelasannya kurang jelas, maka akan dijabarkan oleh hadis itu sendiri, atau kandungan-kandungan dari ayat Al-Qur'an yang memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi hadis sendiri juga memiliki fungsi, yaitu memperkuat pernyataan ayat dalam Al-Qur'an. Jadi misalnya di dalam Al-Qur'an sudah ada sholat, maka kemudian Rasul juga di dalam hadis juga ada hadis tentang sholat. Nah, itu memperkuat, ya, pernyataan yang ada di dalam Al-Qur'an, serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Jadi terkadang itu, ya, sesuatu itu istilahnya belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun belum ada di dalam Al-Qur'an. Nah, hadis ini fungsinya juga mengembangkan atau menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar atau bahkan belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah ijtihad, ya, hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad di sini adalah mengarahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Quran dan juga hadis. Jadi apabila di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah tidak menjelaskan hukum terkait dengan sesuatu, maka para ulama ini bersepakat untuk kemudian berkumpul, ya, memikirkan ini hukumnya apa, kan seperti itu. Lah tentunya dasar pemikiran, ya, yang dilakukan oleh para mujtahid ataupun para ulama itu, ya, tetap berdasarkan kepada Al-Qur'an dan juga hadis. Jadi kembali lagi kepada sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, ijtihad dapat dilakukan jika ada sesuatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada sesuatu, ya, yang kemudian hukumnya tidak dijelaskan ataupun tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, maka kemudian para ulama bersepakat untuk berpikir, ya, secara maksimal tentunya untuk mengeluarkan sebuah hukum itu. Jadi hukumnya itu apa, ya, difikirkan, yang mana pemikiran itu dihasilkan dari dalil syara', yaitu Al-Qur'an dan juga hadis. Di sini ada beberapa produk ijtihad, ya. Yang pertama adalah ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, as-su'udariyah, istihsab dan juga urf. Nah, dari berbagai sumber ajaran Islam tersebut, ya, kita tahu bahwa Islam itu di dalam Al-Qur'an itu sangat lengkap, ya, sudah sangat maksimal sekali, apalagi kemudian dijelaskan dalam hadis serta kemudian disertai keterangan para ulama melalui ijtihad,
maka jelas bahwa ajaran Islam itu sangat-sangat lengkap, sangat-sangat komplit. Bahkan dikatakan al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu sudah sangat agung, maka tidak akan ada yang kemudian melebihi Islam itu sendiri. Karena kita sudah punya agama ya yang sangat lengkap itu yang namanya Islam, maka kita sebagai seorang Muslim ya ataupun sebagai orang Islam sudah semestinya kita mengaplikasikan ataupun menerapkan ya ilmu Islam ya hal-hal yang berhubungan, hal-hal yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan juga ijtihad tadi ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka muncullah istilah ilmu Islam terapan. Oke, tadi kita sudah paham ya kenapa kemudian muncul istilah ilmu Islam terapan. Yang selanjutnya kita kaji ya apa sih sebenarnya ilmu Islam terapan itu. Yang pertama kita kaji dulu tentang pengertian ilmu Islam ya. Ilmu Islam di sini ya adalah warisan intelektual Islam yang merujuk pada semua produk pemikiran ulama. Jadi semua produk pemikiran ulama, semua hasil atau warisan intelektual para ulama itu merupakan ilmu Islam ya di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu bahwa cendekiawan ulama muslim sudah melahirkan berbagai macam ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, ada ilmu hadis, ada ilmu usul fikih, ada ilmu tasawuf ya. Itu semua merupakan produk pemikiran ulama ataupun warisan intelektual Islam dari berbagai macam pengetahuan ya. Ada ilmu kedokteran ya dan pelaksanaannya di semua bidang kehidupan. Jadi harapannya warisan intelektual ya, warisan intelektual muslim itu dan semua produk pemikiran ulama Islam itu harapannya ya bisa diaplikasikan pada semua bidang kehidupan ya, termasuk kita sebagai umat Islam. Harapannya bisa mengaplikasikan ya ilmu-ilmu dan juga produk-produk pemikiran para ulama Islam. Itu adalah ilmu Islam. Sedangkan ilmu Islam terapan adalah implementasi keilmuan Islam. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu-ilmu produk intelektual yang sudah dimunculkan oleh para ulama itu kita implementasikan, kita terapkan, kita laksanakan sebagai seorang muslim ataupun sebagai orang Islam. Itu dilaksanakan, tapi pelaksanaannya tidak hanya berhenti pada norma atau pemikiran yang spekulatif. Jadi tidak hanya berhenti pada norma. Contohnya apa? Kita hanya memikirkan pada aspek halal dan juga haramnya saja, tidak memikirkan hal-hal yang substansial ataupun hal-hal yang dasar. Misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita harus jujur misalnya. Lah jujur itu baik, jadi tidak berhenti pada jujur itu baik, jujur itu diajarkan di dalam Al-Quran, tapi harus berlanjut kajiannya. Kenapa jujur itu baik, kan seperti itu ya. Jadi tidak hanya berhenti pada norma saja. Kemudian kita diperintahkan untuk sholat ya. Perintah sholat ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kemudian kita harus mencari kenapa sholat itu diwajibkan. Itu, dan tidak kemudian spekulatif ataupun mengandai-andai. Itu jadi harapannya itu bisa ilmu Islam itu bisa diimplementasikan ya, tapi tidak berhenti pada norma dan juga tidak bersifat ataupun tidak berpikiran spekulatif.
tetapi secara pasti harus menjangkau terapan ajaran dalam kehidupan praktis. Jadi harus sesuai dengan kehidupan kita secara praktis. Misal jujur, kenapa kita harus jujur dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya sholat, kenapa kita harus menerapkan sholat? Kenapa kita harus dermawan? Kenapa harus melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar? Itu harus kita istilahnya bisa diterapkan di dalam ajaran sehari-hari dari keberagamaan Islam, dari cara kita beragama ataupun cara kita berislam ya. Itu adalah ilmu Islam terapan. Makanya kalian sebagai mahasiswa Islam, mahasiswa IAIN Kudus pada khususnya diberikan materi tentang ilmu Islam terapan agar setiap perilaku, setiap tindakan, setiap kehidupan kalian sehari-hari ya, itu harapannya bisa mengimplementasikan keilmuan Islam ataupun menerapkan ajaran Islam ya. Apalagi nanti misalnya dari BKPI ya, misalnya itu dalam melaksanakan konseling ya, konseling yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Anak-anak tadris misalnya IPS dalam belajar tentang geografi, sejarah ya, itu tentunya harus menerapkan ajaran-ajaran Islam. Begitu juga teman-teman IPA, teman-teman biologi, teman-teman bahasa Inggris itu dalam istilahnya menerapkan keilmuan mereka sehari-hari, mengaplikasikan keilmuan mereka ya dalam kehidupan mereka, itu harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, harus mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Itu Islam terapan ya, ilmu Islam terapan. Oleh karena itu, tema yang akan kita kaji pada perkuliahan selama 1 semester ini, yang pertama adalah Islam, Al-Quran dan juga Sunnah ya. Kenapa kita belajar tentang ini? Karena Al-Quran dan juga Sunnah ini adalah sumber pokok ajaran Islam ya, sumber yang pertama dan kedua, dan itu menjadi turunan ataupun menjadi pedoman bagi kita dalam rangka beragama ataupun berislam ya. Maka kita harus mengkajinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah ilmu Islam amali ataupun tadayun huduri. Tadayun, ilmu Islam amali ataupun tadayun huduri ini adalah bagaimana ajaran-ajaran Islam, yang ilmu-ilmu Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ilmu Islam amali. Yang selanjutnya adalah Islam dan ilmu tauhid ya. Kita tahu bahwa di dalam Islam ada kajian tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Bagaimana ilmu tauhid ini bisa kita aplikasikan dalam keberislaman kita ataupun keberagamaan kita. Nah, nanti juga kita kaji di situ. Terus yang selanjutnya adalah tauhid dalam transformasi sosial. Kita tahu bahwa kita punya ajaran tauhid ya, mengesahkan Allah. Nah, itu bagaimana tauhid itu mampu merubah tatanan sosial, mampu melakukan transformasi sosial. Nah, itu juga akan kaji dalam kajian perkuliahan kita. Yang selanjutnya adalah pola keberagamaan. Jadi kira-kira pola kita dalam beragama itu seperti apa? Apa saja pola-pola keberagamaan seseorang ya, pola beragama seseorang ataupun pola keberislaman seseorang itu apa saja ya, itu juga akan kita kaji ya. Struktur keberagamaan ya, struktur keberagamaan di sini itu adalah bagaimana struktur keislaman kita, bagaimana struktur keagamaan kita, itu yang nanti akan kita kaji. Selanjutnya adalah UTS atau ujian tengah semester. Kemudian dilanjut lagi dengan lingkup perbuatan dalam beragama. Kira-kira perbuatan-perbuatan
orang Islam dalam berislam ataupun dalam beragama itu bagaimana ya, karena itu nanti akan mencerminkan ilmu Islam terapan juga. Yang selanjutnya adalah responsivitas keberagamaan sahabat. Jadi bagaimana kemudian para sahabat itu berislam, bagaimana para sahabat itu beragama. Lah itu kita kaji karena kita ingin melihat bagaimana pola keberagamaan sahabat yang notabene itu sangat dekat sekali dengan kehidupan Rasulullah, karena kita tahu bahwa setelah Rasul itu adalah para sahabat. Yang selanjutnya adalah responsivitas ilmu fikih ya. Kita tahu bahwa di dalam kajian Islam ya itu ada produk hukum yang namanya adalah fikih, yang mana fikih itu dihasilkan dari metode fikih, metode penggalian hukum ataupun metode usul fikih. Lah kira-kira bagaimana aplikasi ataupun responsivitas ya ilmu usul fikih dalam rangka menciptakan produk-produk hukum ataupun menciptakan fikih itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pembaharuan filsafat pendidikan Islam. Jadi agar supaya orang muslim itu bisa mengaplikasikan ataupun menerapkan ajaran Islam ataupun bisa melakukan ilmu Islam terapan, maka perlu pembaharuan di mana yaitu pada filsafat pendidikan Islam ya, karena kalian juga mahasiswa pendidikan ataupun mahasiswa tarbiyah, nanti kita akan kaji kira-kira bagaimana pembaharuan, pola pembaharuan yang dilakukan di dalam filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah struktur ekonomi. Kita tahu bahwa bidang ekonomi itu sangat penting pada kehidupan kita, baik kehidupan beragama, berbangsa dan juga bernegara. Maka kita harus mengkaji kira-kira bagaimana struktur ekonomi Islam ataupun struktur ekonomi yang menerapkan ilmu Islam terapan ataupun yang mengaplikasikan atau menerapkan keislaman itu sendiri. Yang selanjutnya adalah keterampilan keberagamaan. Jadi ketika kita mengkaji berbagai tema-tema yang ada tadi, mulai dari sumber pokok, terus kemudian tauhid, terus kemudian pola keberagamaan ya, terus kemudian respon keberagamaan sampai kepada pembaruan filsafat pendidikan Islam ya sebagai upaya pendidikan ilmu Islam terapan sampai kepada struktur ekonomi Islam, maka yang terakhir adalah harapannya nanti mahasiswa Islam ataupun khususnya mahasiswa IAIN Kudus, lebih khusus lagi mahasiswa BKPI itu memiliki keterampilan keberagamaan. Keterampilan itu harapannya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pengembangan ilmu ya, yaitu ilmu bimbingan dan juga konseling. Jadi harapannya nanti setelah belajar ini kita jadi tahu pentingnya implementasi, pentingnya penerapan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan keilmuan kita ya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kajian awal ataupun pengantar kajian kita, yaitu tentang ilmu Islam terapan. Nanti akan kita dalami lagi dalam kajian-kajian yang selanjutnya dalam tema-tema yang lain ya. Semoga pengantar ini memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa itu Islam terapan dan kenapa kita sebagai mahasiswa IAIN Kudus mempelajari ilmu Islam terapan. Sekali lagi semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap patuhi protokol pemerintah.
Dari saya cukup sekian. Marilah kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.